Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan asyidda ala tarohum rukam sujada kabuna fa'la minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sadaqallahu azim. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari kiamat, dan mereka selalu berzikir kepada Allah. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang kepada sesama mereka. Mereka rukuk dan sujud hanya untuk mencari ridhonya Allah, serta di wajahnya terdapat bekas tanda-tanda sujud. Maha benar Allah dengan segala. Surat yang pertama adalah surat An-Nahl ayat Al-Ahzab ayat yang ke-21, dan yang kedua Al-Fat ayat yang ke-29. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Himpunan Fahmil Quran Nagari Pos 9, yang beliau juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuranji, Buya kita, Buya Dr. Anas Haji Safri Khaidir Maling Bandaro. Mudah-mudahan Buya selalu sehat dan bisa bersama kita selalu sebagai suri teladan untuk kita. Kemudian Bapak-bapak anggota Himpunan Fahmil Quran, ibu-ibu, jemaah, anak-anak kita juga hadir nampak. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Meskipun tadi diuji jadwal, tadi gak tahu kita pas habis maghrib mau sholat di Masjid Baitul Arafah, tak kurang hujan. Awak ngapain? Nah, mulai dinaik sakit ukur lagi bulan ayo karena mama pas barang dia nggak ada kado hujan. Pas sholat maghrib lapis langsung pas sholat. Ya alhamdulillah, subhanallah, semangat apa-apa ibu-ibu, alhamdulillah bisa hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan langkah kita langkahkan waktu nanti kita sajian tanaku nanti kita siapkan gini semuanya dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah buat kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, untuk semangat awal Allah pas sholat makan kita Bapak pas sholat makan sama-sama mulai Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah
dengan salawat yang kita bacakan ini. Telah kita digolongkan kepada hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Karena Bapak dan Ibu, sebuah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita bukanlah rumah bertingkat, bukanlah otonan banyak, bukan pimpinan banyak, bukan kemewahan yang dunia orang tapi mungkin seluruh dunia wah kuasai, jabatan wah tinggi, presiden wah atau mungkin lebih tinggi dari presiden. Itu bukan nikmat terbesar. Apa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Bapak? Adalah menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nikmat terbesar Bapak dan Ibu, Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Nenek moyang Allah. Ketika dia lihat di tonggak sorga tertulis dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi Adam tanya, kalau yang pertama dia tahu Allah, tapi yang kedua siapa ini Allah? Lalu Allah ceritakan siapa itu Muhammad. Allah ceritakan kemuliaan dari Allah sebut dia nanti adalah kekasih kepada Allah. Dan apa? Nabi Adam minta kepada Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau model itu jadikan aku umat Nabi Muhammad. Tapi Bapak dan Ibu, permintaan Adam tentu saja tidak masuk. Lalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Adam adalah manusia Bapak dan Ibu, lanjut kita siapa lagi si Nabi yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia melihat bagaimana sertif Nabi Muhammad itu, bagaimana Nabi Muhammad itu, bagaimana umat Nabi Muhammad itu, maka Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad. Tapi Allah hibur Nabi Muhammad. Nah, Allah izinkan untuk jadi umat Nabi Muhammad, namun Allah hibur Nabi Ibrahim itu. Apa yang hiburannya? Ya Ibrahim, nanti yang namanya Muhammad itu adalah berasal dari keturunan. Dua Nabi sudah ditolak untuk permintaan dari Nabi Muhammad. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Alkitab yang dibawa oleh Nabi Musa, kita tahu. Ketika Nabi Musa membaca bagaimana sesungguhnya, ternyata apa? Kitab-kitab Samawi itu baca itu tentang bagaimana si umat Nabi Muhammad itu diceritakan di kitab Taurat itu. Sehingga ketika nyobuka dan Nabi Musa, lalu Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, pokok dari itu kemuliaan umat Muhammad itu, ya Allah, tolong jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Nabi yang ke-24 yang wajib kita ketahui, siapa itu? Nabi Isa alaihissalam juga pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi Bapak, tidak satu pun Nabi itu yang diizinkan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Allah ada beritahu, ada pasal untuk jadi umat Nabi Muhammad? Tidak. Tapi Allah takdirkan kita, Allah lahirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Umat yang Allah sebut sebagai kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas. Buka surat Ali Imran ayat yang ke-110. Allah yang muliakan kita, bukan manusia. Allah kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baiknya umat yang Allah lahirkan ke tengah-tengah kehidupan umat manusia. Siapa aku? Allah, umat Nabi Muhammad. Bahwa mulia, bukti mulia.
pertama, karena yang membawanya orang yang mulia. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan tanggal 12 Rabiul. Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dia menyempurnakan akhlak manusia, dia juga mempunyai akhlak yang mulia itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Lihat surah Al-Qalam ayat yang keempat. Allah puji Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau sesungguhnya memiliki budi pekerti akhlak yang sangat mulia. Siapa dia? Nabi Muhammad. Tentu saja pengikutnya juga diharapkan menjadi orang yang berakhlak mulia. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita ini hadir di Surau Irfanul Bogor dalam rangka memperingati kelahiran. Pertama, kamu ajak kita bersama untuk berdoa. Mudah-mudahan awak nak tagolong kepada orang-orang nanti ku masuk neraka. Dia nak masuk neraka boleh kira-kira. Awak lagi makan lama-lama awak, tapi masuk neraka awak itu. Ada orang itu lah. Aku mengenai Nabi, aku Isra Mi'raj, aku menuzul Quran, bid'ah tuman, bid'ah dolalah, finnar, bid'ah sesat, ujungnya neraka. Oh, ada nggak paham dari itu? Coba. Tidak ada. Awak mudah-mudahan tak masuk dengan Pak Bu. Awak yang luruskan. Kalau memang ini bid'ah, memperingati kelahiran Nabi, awak nak panjang-panjang lagi. Awak cabli asal urut penyebab Nabi berpuasa di hari Senin dia. Dia ada hari Senin Nabi puasa. Memuliakan hari kelahiran. Iya. Artinya Nabi ingin memuliakan hari kelahirannya dengan apa? Dengan berpuasa. Kok kenapa kita umatnya tidak juga ingin memuliakan hari kelahirannya itu? Dengan apa? Dengan memperingati seperti ini. Apatah lagi Bapak dan Ibu, aku katakan tadi kita umat yang disebut oleh Allah untuk karena umat yang termulia, umat yang Allah muliakan di atas dunia ini. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW itu memiliki perhatian khusus buat kita umat. Apa bukti perhatian khususnya Bapak? Ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakaratul maut, malaikat maut mencabut nyawanya. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa, malaikat maut dengan malaikat Jibril dipanggil Allah ke anak. Untuk apa? Untuk memberi kabar bahwa tugas malaikat maut untuk menjemput sang kekasihnya sudah dalam waktunya. Diperintahkanlah malaikat maut dengan malaikat Jibril sebagai pendamping untuk pergi menemui Rasulullah dan meminta izin untuk akan mencabut nyawanya. Dengan rumahnya akan ada izin malaikat maut dia berkondewa sama Nabi, itu dapat mereka mau minta izin ke bawah itu untuk benda. Yang minta izin mereka mau tanya kepada Muhammad. Ya Muhammad, aku dapat perintah dari Allah untuk cabut nyawamu. Sakit ya mereka mau, sakit ya. Bagaimana rasa sakitnya? Pokoknya sakit ya. Lalu apa kata malaikat? Kok terasa sakit? Amo fokus lambe-lambemu, salinan ringan nyu. Kok beko terasa sakit? Komo iki adalah lalu dijamin. Ketika sampai baru keluar kakinya Pak, mulai terasa sakit. Hampir ibu lidah tenggorokan Nabi Muhammad minta berhenti. Hentikan, itu soal udariku kasakitnya pencabutan nyawaku, udariku sakitnya sakaratul maut, malaikat maut itu. Lalu akhirnya
umatku bagaimana? Umatku akan merasakan seperti ini. Hai Jibril, tolong tanyakan kepada Allah, apakah umatku akan merasakan seperti ini sakitnya? Begitu sakit ya Jibril, sakit sekali. Lalu apa kata Jibril? Pergi Jibril ke atas, lalu dia tentu sakit. Kalau boleh begitu ya Jibril, tolong katakan ke Allah, jangan umatku jangan rasakan yang namanya sakit sakaratul maut, jangan. Biar aku saja berapapun rasa sakit yang kau berikan kepadaku ya Allah, asal umatku tidak merasakan sakit itu, berikan kepadaku ya Allah. Ada Nabi begitu, dia minta rasa sakit mati dua, agar tu inyo saja, agar umat tidak merasakan itu. Tuhan Muhammad Pak Bu, akhirnya apa perintahmu? Ya Muhammad, engkau hanya merasakan separuh, tapi umatmu juga merasakan separuhnya. Jadi disuruh Allah langsung sakaratul maut dan sakit itu Pak, itu separuh daripada umat-umat yang Allah separuh, karena yang separuh lain sudah diambil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Bu, belum sampai di situ bagaimana perhatian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus sesungguhnya kita syukuri. Apalagi perhatian Nabi Pak? Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita sudah nanti hari kiamat terjadi, siapa malaikat yang tugasnya mengirim trompet itu siapa orang? Insya Allah pernah ada trompet. Allah pernah ada trompet itu? Karena ada pernah. Pak contoh aja, ketika malaikat besok contoh mudah-mudahan itu lalu Pak itu bumi itu kan hancur hancur, kiamat besar terjadi, lalu seluruh makhluk akan mati, tidak tersisa sekalipun juga, bahkan yang namanya malaikat maut juga ikut, ya cabutnya manusia. Lalu makhluk bekuk trompet yang kedua, bangkit kita semua. Yang pertama bangkit adalah Rasulullah. Orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah tenang? Tidak. Selesai semua umat berkumpul di padang mahsyar nanti, lalu Nabi akan cari mana umatnya. Mana umatnya akan Nabi cari? Oh ini umatku, oh ini umatku, oh ini jemaah himpunan Fahmil Quran dari pos 9 nan tadi dari masalah kepada Nabi Rasulullah. Insyaallah kita nampak cahaya itu umatku kata Nabi. Lalu Pak awak akan dibawa ke dalam surga. Siapa yang membawa? Rasul. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Itu doa. Mudah-mudahan Allah besok bangkit nampak Nabi umatnya kemarin masuk ke dalam surga capek. Umatnya lalu masuk karena Nabi Muhammad diberikan hak prerogatif ini. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain Pak. Kalau nabi yang lain dia doanya nabi di dunia karena kalau dia disakiti oleh umatnya dia langsung minta kepada Allah. Nabi Muhammad tidak disakiti oleh umatnya, dia senyum saja. Contoh Pak, ketika Nabi hijrah ke Taif, bakal Taif itu menyambutnya Pak. Alun sampai ke negeri Taif dulu, baru masuk ke gerbang negeri Taif, itu seluruh orang Taif sudah menanti Rasulullah dengan lemparan batu. Nyampuk Rasulullah ke batu. Saya minta dia sebagaimana Nabi Rasulullah melindungi Rasulullah dari segala penjuru, namun Rasulullah tetap luka-luka. Mundur Rasulullah di sebuah kebun anggur, lalu Bapak dan Ibu tiba dalam istirahat Nabi di kebun anggur itu, datang malaikat
Jibril, ya Muhammad, minta kepada Allah agar aku angkat bukit Uhud ini, agar aku lemparkan kepada orang Taif yang sedang membuat engkau luka-luka itu. Apa jawab Rasulullah? Ada Rasul. Enggak, Jibril, jangan. Nyulun tahu, nyulun kenal dengan Buddha, nyulun kenal dengan Islam, nyulun kenal dengan risalah yang membawa. Jangan. Mudah-mudahan suatu saat mereka akan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah itu. Sehingga umatnya itu bingung ini Allah berikan ketika sudah ada di akhir. Menjadi Muhammad di zaman ini adalah diinginkan oleh Rasul. Mudah-mudahan itu dan diinginkan Rasul. Bapak dan Ibu, suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabat. Lalu akhirnya Rasulullah, aku rindu dengan saudara. Aku rindu dengan saudara. Aku rindu dengan saudara. Lalu Bapak Ibu, sahabat waktu itu bertanya, ya Rasul, bukankah kami selalu dekat dengan engkau? Kama langkah engkau pasti kami berani. Di mana engkau duduk pasti kami ada. Di mana engkau mengejek di sini kami jangan langsung. Wajahlah tetap bertemu. Malu kok rindu engkau ya Rasulullah dengan kami. Pede sahabatku. Aku Rasulullah tidak. Aku tidak rindu pada kalian. Kalian bukan saudaraku. Jadi Ali, Umar, Abu Bakar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain itu bukan saudara Nabi ternyata. Siapa mereka? Kalian adalah sahabatku. Yang saudaraku, yang mana ya Rasulullah saudaramu itu? Mana yang kau rindukan itu dia kami cari. Apa kata Rasulullah? Tidak akan bertemu oleh engkau. Karena memang yang namanya saudaraku adalah umat yang jauh hidup di zamanku. Dia tidak pernah dengar suaraku, dia tidak pernah lihat wajahku. Makanya mau siko bapak dan ibu, pernah bapak ibu cari wajah Rasulullah? Pernah dengar suara Rasulullah? Mudah-mudahan orang ngomong itu. Siapa mereka? Orang yang tidak pernah lihat wajah Rasulullah, orang yang tidak pernah dengar suara Rasulullah, namun dia sami'na wa ata'na dengan Rasulullah. Itu yang namanya saudara Rasulullah, dan itu dirindukan oleh Rasulullah. Lain sami'na wa ata'na dengan Rasulullah. Lain sami'na wa ata'na dengan Rasulullah. Insya Allah. Abu Tiwa sami'na wa ata'na dengan Rasulullah. Ya ikuti apa yang disampaikan Rasulullah, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya Bapak dan Ibu, kita lihat surat Al-Fat ayat yang ke-29, dan mudah-mudahan Allah akan di situ. Ada kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahum asyidda'u 'ala kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mudah-mudahan kata-kata sini. Kok ada di sini pertanyakan lain dengan Nabi Muhammad SAW. Muhammad adalah utusan dan orang-orang yang bersama. Kalau nggak punya konsep jauh dari mana dulu. Apa pertama? Asyidda ala kufar, bersikap tegas terhadap orang.
Coba cari ini. Oh, awak nari, kamu cari ini. Ada sebuah gerakan dan itu harus hati-hati. Apa gerakan? Gerakan untuk membawa pemahaman bahwa semua agama itu benar. Kenapa gerakannya gini? Dan siapa sasarannya? Bukan apa-apa. Kalau awak yakin, siapa? Anak-anak awak, generasi-generasi pelanjut awak. Itu nanti sapi dan juga tugas awak untuk menyelamatkan. Bukti orang ingin membawa anak-anak awak dan awak mungkin untuk membawa pemahaman bahwa semua agama itu benar. Pak Paulus pernah kemarin? Dia enggak? Bakunjungnya kapan? Dimuliakan ini atau tidak? Dimuliakan. Padahal dia sekitar dengan kita. Tidak. Bahkan yang paling miris sekali Bapak dan Ibu. Kalau ada kata simbol, ada itu. Cium kapan lo ya? Iya nak? Iya. Siapa cium? Imam besar itu upaya untuk mengajarkan kepada anak kita, hei, agama itu sama. Agama itu sama. Tidak sama, Pak. Asyiddaku ala kufar sesungguhnya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Konsepnya lihat surat Al-Kafirun. Ketika Al-Kafirun turun itu bahaya jadi Pak. Orang kafir Quraisy menawarkan, ya Muhammad, setahun engkau berkunjung ke tempat kami beribadah. Setahun kudo beko kami berkunjung ke tempat engkau untuk beribadah. Lalu nyojawe di Allah. Kul ya ayuhal kafir. Hai orang-orang kafir, katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Apa itu? Bahwa kita manusia Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Orang kafir tidak akan menjadi penyembah apa yang disembah oleh orang Islam. Begitu 2 kali diulang-ulang itu ayatnya. Lalu Allah kunci lakum itu Pak. Yang asyiddaku ala kufar itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah jelas final. Jangan mulia-muliakan ini mulai. Jangan kalau awal dapat berkah ini mulai. Nak dapat dia berkah ini mulai. Lalu berkah ini. Ini orang kaki adalah cium orang malah. Malah Bapak dan Ibu mohon maaf. Nyoba katoro, Istiqlal kok bukan hanya punya umat Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Bapak, Ibu, musuh bapaknya. Karena memang janji Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Apa insya Allah? Walam tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Sungguh orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang jawab sampai bilo. Bahasa Al-Quran bukan sampai kita meyakini agamanya. Bukan, tapi bahasa Al-Quran sampai kita membenarkan keyakinan mereka. Berarti kita sedang dikirim untuk itu semua. Allah sudah ingatkan jauh-jauh 14 abad yang silam. Guna apa? Guna umat Islam harus membelalakkan mata bahwa orang kafir itu akan tetap berupaya berikhtiar untuk mengajak awak bukan masuk ke agama, tapi mengajak awak untuk membenarkan. Kalaulah membenarkan agamanya berarti agama nasab. Itu nasab apa ya?
membenarkan semua agama, lalu mana yang jadi pedoman? Itu yang sedang mereka bodoh, itu yang sedang mereka rusak, itu yang coba mereka berikan pemahaman kepada siapa? Bukan kepada kita, tapi kepada generasi-generasi Depo ujung akan ini. Yang kedua, umat Nabi Muhammad dia berusaha berkasih sayang kepada sesama kita. Bapak dan Ibu, alhamdulillah di bulan Al-Quran negara ke-9 Mekah kali ini. Ambo bahkan di negara ke-9 Mekah, Ambo dicarikan. Kenapa? Ambo dibuka untuk bisa bergabung dengan mama-mama. Itu apa? Ambo dibuka dan bisa bergabung. Begitu juga bisa bergabung dengan himpunan Al-Quran, bergabung dengan kegiatan-kegiatan apa? Karena kita ruhama ubainah, berkasih sayang kepada sesama kita. Umat Nabi Muhammad harusnya seperti itu. Pak, hati-hati. Pilkada sementara ini, ya. Pertama ada calonnya Pak Igo, Sumbar ada calonnya. Jadi kota ulang Pak Bu. Pilpres awak sama awak saling cakap sama lain, atau tetangga nak bertegur sapa karena beda pilihan, nanti pilih A, nanti pilih C. Tapi ujung-ujungnya bapak dan ibu awak bercakap berusaha di bawah dia teh yang mana gini, anak bersatu ini, nggak ada nama bersatu anak-anak pakai ngomong itu masuk ini. Anak partai mau Ganjar, masuk ke Ganjar dulu. Namuran kan di bawah, mendukung Ganjar, mendukung Iqbal, mendukung itu, cekak saya hujat, saya caci, saya maki. Padahal umat Nabi Muhammad punya konsep ruhama ubainah. Pak, Bu, beda pilihan silakan. Tapi kamu tak mengarahkan ulama pilih, cuma orang itu sebuah peringatan hasil Muktamar Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2009 di Padang Panjang. Ada rekomendasi, ada penyampaian Majelis Ulama Indonesia, fatwa ulama namanya, yang memberikan tuntunan kawan untuk menentukan siapa pemimpin nanti. Hati-hati ya, adalah barometer keagamaan kita. Salah pilih waktu itu, awak akan menjadi hancur generasi muda kita. Awak punya sejarah emas, bukan awak maksud untuk mohon maaf mengkultuskan salah seorang. Masih ingat kita dengan tokoh Bapak Fauzi Bahar? Masih Pak? Masih Pak? Bahar beliau hidup majlis taklim, hidup asmaul. Anak-anak awak bisa baca asmaul husna sama beliau. Awak saudara pun gaya-gaya mungkin tak apa ya sebenarnya, tapi anak-anak Allah amat dendang-dendangkan. Islam hidup waktu itu Pak. Surau-surau ramai waktu itu di bulan Ramadan. Anak-anak awak pesantren Ramadan diikat. Dan awak rindu dengan pemimpin seperti itu. Dan tuntunan Rasulullah ada, tuntunan majelis ulama juga ada. Aduh Bapak dan Ibu, pemimpin yang harus kita pilih harus ada yang namanya sifat sidik. Sidik itu sifat siapa? Sifat Rasul. Asidik, benar. Seorang pemimpin itu juga harus amanah. Sifat siapa juga itu? Rasul. Yang ketiga, seorang pemimpin yang akan kita pilih menurut majelis ulama itu, dia harus bersifat tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan bagaimana kalau dalam kepemerintahan dia harus transparansi, kata majelis ulama itu. Dan terakhir, dia harus cerdas. 4
empat ini kalau ada dalam salah seorang pemimpin yang akan kita pilih di suatu tiga pasangan di Kota Padang, 2 pasangan di Provinsi Sumatera Barat, kita pilih atau salah satu dari 3 pasangan itu ataupun ada salah satu dari 2 pasangan yang 4 sifat itu ada, kecil dalam majelis ulama wajib hukumnya kita untuk memilih itu. Itu ada spesial cari-cari ya, boleh kampanye dong, cari-cari mana? Karena kita harapkan Bapak dan Ibu nanti kita agama ini di Kota Padang ini kembali hidup. Umat Nabi Muhammad kemudian Bapak dan Ibu, umat Nabi Muhammad kata Allah dia memiliki sifat yang namanya tarohum ruka'an sujadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Aku bareng atau mereka ruku dan sujud hanya untuk mencari ridhonya Allah. Mereka ruku dan sujud hanya untuk mencari ridhonya Allah. Artinya Bapak dan Ibu, kalau mereka itu banyak atau sakit, lebih dari sholat, ya. Kalaulah sholat lebih dari seorang itu, sholat surang-surang atau sholat berjamaah, berarti umat Nabi Muhammad dia pasti punya semangat untuk sholat berjamaah dimanapun dia. Ada orang memanggil hayya 'alal sholat, hayya 'alal falah, maka umat Nabi Muhammad pasti akan datang di panggilan itu. Nyunakan neko-neko, mohon maaf, kadang-kadang kan awak ada neko-neko, nak sipuro, aku tahu, ada neko-neko Ustaz. Kalau nggak inyo pengurus nyunak datang, ada sebab benar. Yang aneh apa? Yang aneh, kok apa tuh kabar pengurus? Dan dia pengurus. Kok pengurus kok pada dia kepada jiwa? Dia curiga aja loh. Curiga ya. Oh, boleh kan dia pengurus beli yang mana? Jadi pengurus beli yang mana? Memangnya kalau kejadian itu ada di jamaah itu harus jadi pengurus pada kita. Katanya apa? Enggak. Bapak dan Ibu, alhamdulillah Bapak. Musola wa surah Irfanul Qalbu nagrah model rancak model alhamdulillah kita ramikan model bahasa Musyamu alhamdulillah Pak Bu cari bisa ada Palestina baru main pada lahan jua di mana-mana tapi bahas semangatnya untuk sholat berjamaah di puing-puing rumah ibadah itu tetap awak rancak gagal masa jiwa gagal musolawah gagal rumah ibadah ngebakide berkenanginyo karpetnya rancak lawan ruangan nasiro kadang-kadang rumah ibadah itu nanti azan Lasuruh nanti baru dengan azan dengan koma dengan jadi imam dengan jadi makmum risiko ada kalau tapi enak tapi kalau syukur datang orang berangkuan dan azan Allah ada saya takut di perjalanan lima kuburan ada tubuh takut kadang-kadang ada ide gila dari kawan ide gila dari kawan nuazan jam 9 pagi nuazan jam 9 pagi
Rami orang timur. Katiku azan subuh. Nggak ada orang timur. Katiku azan jam 9 pagi. Rami orang timur. Dia Arabi timur itu. Tidak sasih loh. Tidak aliran sasih loh. Jam 9 azan lah. Tidak Hindu loh. Pokoknya mencari kemarin. Pakai cerita. Maka jam 9 azan. Ini dosa. Siaran dulu. Pagi yang mau pas waktu subuh azan, nggak ada yang timur. Ketika jam 9 azan, banyak yang timur. Tapi saya tidur loh. Bulan di timur panggil untuk azan, tidak sholat loh. Tapi ketika orang azan salah, dia nggak capek-capek siaran tidur. Bapak dan Ibu, itu sindirannya. Ya mudah-mudahan masuk koma. Kalau umat Nabi Muhammad dia punya konsep untuk sholat berjamaah bersama Pak Bos terakhir. Aduh, Pak Bos. Umat Nabi Muhammad itu kata Allah, simahum fi wujuhihi min asari sujud. Kok itu katanya yang dalam dalam dari pembos dari model kajian awalnya yang awalnya aku memang mulai itu Al-Isra umat Nabi Muhammad itu di wajahnya terdapat bekas tanda-tanda sujud. Apa artinya Bapak dan Ibu? Sholat itu mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semua tanya ini. Oh, saya boleh tanya ke ibu gua. Apa tuh Pak? Abi kalau sholat, saya muncul banyak anak rekor. Saulah tidak. Ada. Kadang-kadang kan udah itu. Ada lo sampai aku. Kawan lo kadang-kadang jilbab kok banyak lo gak ya? Banyak gak ya? Saya itu membuat ibu-ibu yang mencari muncul itu kan gua ini boleh contoh anak lo. Ada ibu-ibu yang pakai jilbab gaya-gaya lo, boleh contoh anak. Lalu dia, dia sawana dia. Ada yang gua kalau kecil mau bawa kondisi gua, ada ibu-ibu. Mana itu? Mau ibu biar ya. Lalu dia pak. Dapat coba. Ada ibu, ibu. Isi kuliah ya. Dia mengerti kata lo. Dia berputar. Anak kecil tetangga salah. Dia dua. Puasa pakai riba, radue. Wah, radue ibu, lain buku. Lalu bahu, terkait sih kau. Apa kecil kawan? Percuma saya pakai riba, jatuh. Kalau kalah ini. Kalau bahu nontas itu, nogi merah. Itu nogi hitam, itu nogi hijau. Nogi tahu saya tinggal di sini. Apa sih kawan ngomong pelangi. Baru, kan iyo salah. Masa pakai jilbab rambut nampak. Masa pakai jilbab dado nampak. Kan salah. Iyo salah. Tapi orang sholat bukan memunyikan dia, bukan mereka. Bukan. Orang yang sholat dia akan mengingatkan wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Sepakat Bu? Sepakat Bu? Sepakat insyaallah keluar dari masalah Allah. Beko pas diri awak, beko pas keluar sholat nampak dia kalangan pada itu. Jadi di bawah itu begitu itu kalau nama dari itu satu banyak
Ngatur kata Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur ini Nabi Muhammad kita tadi sudah. Kemudian bagaimana sifat Nabi Muhammad itu sudah sekarang terakhir Bapak janjian. Bagaimana kita mempersiapkan generasi Nabi Muhammad? Karena apa kecian Bapak dan Ibu? Lawan kita kelimpangan. Lawan awak Pak Bu masih ingat ketika anak-anak kita sedang rajin-rajinnya sholat ke masjid, lalu timbul yang namanya penyakit corona. Lalu apa yang terjadi? Kita tidak boleh ke masjid. Anak-anak kita tidak boleh ke masjid. Di tengah anak-anak kita dijauhkan ke masjid, Bapak dan Ibu, apa aturan yang keluar? Anak-anak wajib punya, iya tak? Anak-anak wajib punya HP. Kalau nggak punya HP nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena kalau sekolah harus Zoom, harus bertatap muka, nggak bisa bertatap muka dengan gurunya. Bautang melihat perang nggak. Karena utang nggak tahu lagi ada begini itu. Bautang melihat Kenapa? Karena ternyata ada misi di balik itu. Apa itu? Menjauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Bukti kita lihat seperti pasca itu yang terjadi di kota Padang. Tawuran di mana? Di mana-mana terjadi tawuran. Siapa pelakunya? Anak-anak kita tingkat SLTP. Anak-anak kita kete-kete umur 3 sampai 6 tahun, berarti aku adalah produk dari corona. Coba lah ya, coba itu agak dulu. Mereka produk-produk yang memang sempat dijauhkan dari Al-Quran. Mereka produk-produk yang memang sempat dijauhkan dari agamanya. Tidak dikenalkan dengan siapa Rasulullah. Tidak dikenalkan bagaimana cara mendekatkan rumah ke rumah Allah. Karena apa? Karena ada aturan kita harus jauh dari rumah Allah. Dan ginonya, yang dikeluarkan dari masjid. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini tugas kita untuk mengembalikan mereka, untuk membawa mereka kembali kepada agama Allah. Karena memang ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tugas awak, kembalikan mereka balik itu. Ajak mereka balik untuk ke sekolah. Ramikan pakai cemaikan tadi. Alhamdulillah awak sudah punya program di surah Al-Quran, Famil Quran. Anak-anak awak diajar mengaji di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di Sabtunya mereka diajar silat. Subhanallah, sebuah upaya kita untuk membawa mereka kembali kepada kebenaran, mengingatkan mereka kembali bahwa mereka berkat Tuhan yang terbaik. Bapak dan Ibu, sebagai pemotivasi yang Bapak dan Ibu, batanya bukan ibu-ibu bergerak. Bu, apa yang kalian indah dari Ibu ketika membesarkan anak dari kecil? Anak indah. Ketika anak itu memanggil nama, gimana? Bu, dia lapan dari mengecek mana? Ode, aku kadang-kadang deh anak lain pandai mengecek, lain kan mas lalu mama baikku. Pak, Bu, motivasi dalam diri kita ciptakan dalam diri sebuah nikmat Bapak dan Ibu. Ketika kita dikaruniai oleh Allah seorang anak, karena Rasulullah memberi jaminan kepada kita. Iza mata ibu Adam yang kotor amalihi illa min salasin. Jika mati anak cucu Adam akan terputus segala amal ibadah. Allah akan putuskan amal kita. Kalau lawan mati, tidak bisa bertawar. Tapi ada nanda akan Allah putuskan. Ada 3 hal kata
kata Rasulullah? Pertama, sedekah jariah. Musola lalu bersama-sama dari himpunan Hamil Quran. Aku saja ada satu tanago. Insya Allah akan tetap Allah alirkan pahala. Ada satu titik Allah akan alirkan pahala. Jangankan itu, ikut saja mencari, ikut saja menata. Oh ikut Malaysia sakit satu sakit tidak banyak. Insya Allah akan tetap alirkan itu buat kita. Amin ya Allah. Kemudian yang kedua, ilmu yang fauri, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga ini motivasi Allah. Walidun sholih, anak yang sholih. Coba dikasih diri. Kamu akan bertanya, suara terindah pertama yang kita dengar adalah ketika anak bisa mengucap ayat. Ketika anak bisa mengucap itu, hendaknya suara itu pula yang terakhir kita dengar di dunia ini, Pak. Suara anak yang memanggil ayah, suara anak yang memanggil ibu. Ketika malaikat mau datang menjemput nyawa kita, kita ditalkinkan orang, kita diingatkan orang kalimat la ilaha illallah. Dan yang mengingatkan itu adalah anak kita. Yang membisikkan kalimat tauhid itu hendaknya yang kemarin mengatakan mama, yang 20 tahun yang lalu dia yang mengucapkan ayah. Itu yang kita harapkan, dia yang mengucapkan ma, ucap la ilaha illallah. Ya, ucap la ilaha illallah. Inyo tahu kekailangan awakmu. Inyo sadar sadarnu. Inyo ibunya kapai dari dosa orang. Inyo nak akan mencari ibunya di dunia koledo. Inyo nak akan tahu dia nak akan mencari ayahnya di dunia koledo. Tapi inyo pun tak rela ayah ibunya pai dalam mati saksi. Sehingga dia tahan rasa ibadah. Dia tahan air mata akan mengalir itu. Dia kuatkan dirinya. Ucap la ilaha illallah. Ya, ucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan suara itu indah pula terdengar oleh Tuhan, karena yang membimbing anak itu. Insya Allah mudah-mudahan la ilaha illallah itu murah pula keluar dari mulut kita. Dan jaminan Rasulullah ketika la ilaha illallah itu keluar terakhir dari mulut manusia di dunia ini, ketika dia meninggalkan dunia ini, Dahul jannah, kita akan masuk langsung ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi motivasi ini, ciptakan anak yang mampu untuk mengucapkan itu. Artinya dia harus menjadi anak yang soleh. Terakhir, andai kata masuk ke dalam kubur lalu diazab oleh Allah, dan mudah-mudahan tidak. Tapi andai kata iyo dosa banyak, ada dosa sikobo, ada dosa sikobo. Allah makhluk yang baik, tapi Bapak dan Ibu, ketika nanti di dalam kubur malaikat mungkar dan nakir menanyai kita, lalu kita tidak bisa jawab, lalu kita diazab oleh malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur itu. Lalu ada anak yang soleh yang mendoakan kita di dunia ini. Dia berkata, dia minta kepada Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan sayangi kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Apa kata Rasulullah? Kalau ini keluar dari mulut seorang sang anak yang soleh ini, Allah akan otomatis
menghentikan azab buat ibu, buat ayah yang sedang diazab karena permintaan anak yang soleh di dunia ini. Subhanallah, begitu mulianya ketika kita tinggalkan generasi yang tangguh, generasi yang soleh, generasi yang dengan Allah. Maka pada kesempatan ini Allah mengatur kita bersama, termasuk juga mari kita sehat. Anak-anak kita jangan jauhkan dia dari rumah Allah. Jangan, Pak, Bu, biar dia lari-lari di sini. Kan anak-anak, kalau abang lari, ada apa-apa lari. Dia kenal dengan rumah Allah, dia dekat dengan rumah Allah, dia lebih senang duduk di rumah Allah ketimbang di tempat-tempat yang lain. Itu yang kita inginkan. Tapi bukan mereka untuk berbuat maksiat di sini, bukan mereka untuk merokok di sini, bukan mereka untuk berbuat segala sesuatu di sini, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan rumah Allah kita bersama. Generasi kita, generasi teladan yang memang tangguh, yang kuat, yang menjadi contoh suri teladan karena nabinya juga contoh dan suri teladan dalam hidup kehidupan kita. Maka umat Nabi Muhammad siapapun harus juga menjadi contoh buat yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita bersama. Dan kok dalam gaya menyampaikan suara bahani suara karen-karen, mungkin kalau model dia model apa menjamaah tetap lah tahu karakter suara model itu suara ada di belakang lah tahu apa ya suara karen-karen model itu. Jadi kok dalam gaya menyampaikan kasih uang bapak ibu situ sadurung iyo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lea memaafkan bapak dan ibu. Alhamdulillah. Kok ada hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita dan jadikan diri kita juga menjadi uswatun hasanah untuk yang lainnya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sudah. Bagaimana ya, Tom? Lama dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Dan acara kita tadi kita mulai dengan basmalah dan kita tutup dengan hamdalah. Amin.